Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Rizal SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Adapun kesimpulan-kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Ketika kita ingin menjadi seorang guru yang baik, maka kita harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah agar tercapai suatu yang positif sesuai dengan visi yang kita inginkan. Di antaranya yaitu disiplin positif. Kemudian kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi. Kita masuki disiplin positif. Disiplin positif adalah merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak menjadi lebih bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan berbagai tindakan. Disiplin diri dapat membuat anak memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian maupun hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian posisi kontrol restitusi, disebut dengan segitiga restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru membuat sebagai rasa bersalah. Kemudian ketiga, guru sebagai teman. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer karena lebih efektif. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu juga posisi manajer dapat digunakan sebagai restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid itu. Kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan, yaitu kesepakatan guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami, dan harus diterapkan dalam warga sekolah. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini
ada 3, yaitu pertama, menstabilkan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa dalam membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang lebih sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta lebih mengenali dan mengakui kebutuhan siswa ataupun anak. Kemudian menanyakan keyakinan. Salah satu cara menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau dari dalam diri anak itu, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kemudian apa keterkaitan materi? Keterkaitan materi dengan budaya positif. Di antaranya materi 1, filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, nilai dan guru penggerak. Kemudian yang ketiga, visi guru penggerak. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Kemudian nilai-nilai guru penggerak budaya positif terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru. Yang jelasnya 5 nilai guru penggerak diantaranya yaitu berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif dalam lingkungan sekolahnya. Nilai dan peran guru penggerak salah satu perubahan yang diinginkan guru sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita merefleksi nilai dan peran guru penggerak. Sejauh manapun pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 ini, yaitu budaya positif. Pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru dan kawan-kawan yang lain. Adapun hal menarik bagi saya tidak disangka-sangka di waktu itu adalah adanya keterkaitan antara budaya positif dengan peningkatan mental, emosional, dan perubahan sikap siswa. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya rasakan dan saya sadari yaitu ketika posisi kontrol yang biasanya saya lakukan dalam menangani permasalahan murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang tidak seragam ketika hadir ke sekolah.
Langkah-langkah yang saya gunakan adalah segitiga restitusi, yaitu saya menstabilkan identitas validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang dan gembira ketika saya bisa menerapkan segitiga restitusi ketika menangani permasalahan yang terjadi pada murid dan menjadikan murid sadar akan kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah terlihat baik menurut saya adalah munculnya motivasi dari dalam internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi, dan yang harus diperbaiki yaitu posisi saya ketika menyelesaikan masalah harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi kepada murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang Anda sering pakai? Dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya posisi kontrol saya adalah sebagai pemantau dan penghukum. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberi hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Peran saya tentu sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang positif. Komunikasi yang positif untuk menambahkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari model ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Saya pernah melakukannya, tapi cuma menggunakan nasihat-nasihat biasa seperti menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan-pernyataan supaya anak bisa menjadi baik. Selain itu, konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang Anda anggap penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Untuk kita ketahui banyak hal-hal lain yang harus kita pelajari dalam proses menciptakan budaya positif ini, yaitu dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Yang jelasnya orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun harus dilaksanakan di lingkungan masyarakat dan di keluarga, agar menjadi kebiasaan, karakter-karakter yang baik dan melekat pada jiwa, pada diri anak kita. Cukup demikian. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari saya, mari kita bergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.